Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Universitas Hasanuddin Makassar mengukuhkan 4 guru besar perempuan dari berbagai bidang keilmuan dalam upacara pengukuhan dan penerimaan sebagai anggota Dewan Profesor Unhas. Pengukuhan ini bukan hanya menambah jumlah guru besar Unhas menjadi 553 orang, namun juga menegaskan peran penting perempuan dalam akademik dan keilmuan. Universitas Hasanuddin Makassar kembali menambah jumlah guru besarnya. Kali ini, 4 akademisi perempuan dari 3 fakultas dikukuhkan sebagai guru besar dan resmi menjadi anggota Dewan Profesor Unhas. Proses pengukuhan itu berlangsung dalam rapat senat terbuka luar biasa yang diselenggarakan Selasa 11 Februari 2025 di ruang senat lantai 2 gedung Rektorat Unhas. Keempatnya dikukuhkan secara resmi oleh Ketua Dewan Profesor Unhas. Keempat guru besar tersebut adalah Profesor Makarenu Eshud MSI PhD dari Fakultas Kehutanan dengan nomor anggota 550. Profesor Dr. Insinyur Siti Halimah Lareking SPMP dari Fakultas Kehutanan dengan nomor anggota 551. Profesor Dr. Insinyur Nadiarti MSc dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan dengan nomor anggota 552. Dan Profesor Dr. Insinyur Sri Purwanti SPT MSI IPU Asian Engineering dari Fakultas Peternakan dengan nomor anggota 553. Keempat guru besar ini memiliki kepakaran di bidangnya masing-masing, di antaranya adaptif kolaboratif marketing untuk bisnis kehutanan, konservasi biodiversitas, pengelolaan sumber daya perairan, hingga rekayasa pakan berbasis fitobiotik untuk produktivitas unggas. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, mengapresiasi prestasi keempat akademisi perempuan yang dikukuhkan sebagai guru besar ini. Menurutnya, pengukuhan ini bukan sekadar penambah jumlah guru besar, tetapi juga momentum penting yang menunjukkan peran perempuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi di Unhas. Jadi 4 Serikandi secara khusus hari ini menjadi momentum yang sangat unik karena semuanya perempuan ya, dan semuanya hebat-hebat, semua dengan prestasi yang gemilang, yang luar biasa, bahkan jauh di atas rata-rata ya. Oleh karena itu saya merasa bersyukur, berbangga sekaligus berharap banyak. Semoga dengan adanya penerimaan di Dewan Profesor kemudian mereka akan semakin aktif menjadi bagian dari keluarga besar guru besar Unhas, Dewan Profesor Unhas, yang kita berharap kolaborasi interdisiplin dan intradisiplin akan terus berkembang di Unhas melalui kerjasama-kerjasama yang produktif di masa mendatang. Pengukuhan ini juga menempatkan posisi Unhas sebagai perguruan tinggi dengan jumlah guru besar tertinggi di Indonesia. Dengan latar belakang dan keilmuan yang beragam, 4 guru besar ini dipandang sebagai agen perubahan yang akan mendorong kemajuan akademisi dan penelitian di Unhas. Andi Putri Najwa, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Rumah Sakit Pendidikan RSP Universitas Hasanuddin memperingati Hari Kanker dan Hari Kanker Anak Sedunia dengan menggelar Health Talk Show. Narasumber mengajak semua pihak untuk melakukan deteksi dini kanker. Rumah Sakit Pendidikan RSP Universitas Hasanuddin Makassar menggelar Health Talk Show dengan tema Deteksi Dini, Kenali, dan Lawan Kanker pada Anak dan Dewasa. Kegiatan pada Selasa 11 Februari 2025 ini untuk memperingati Hari Kanker dan Hari Kanker Anak Sedunia. Health Talk Show bertempat di lobi lantai 1 Rumah Sakit Unhas Tamalan Raya Makassar ini menghadirkan 2 narasumber, yakni Profesor Dr. Prihantono SPB Konsultan Onkologi, Guru Besar Onkologi yang membahas cara mengenali jenis-jenis kanker pada orang dewasa, dan juga Dr. Nadira Rashid Rida MKes, spesialis anak konsultan yang membahas kewaspadaan dan cara mengenali kanker pada anak. Direktur Utama RSP Unhas, Profesor Dr. Andi Muhammad Ihsan, PhD SPBM Konsultan, menyampaikan jika pada tahun 2024 di RSP Unhas menunjukkan ada 20.000 kunjungan pasien untuk kanker dewasa dan 1.200 kunjungan pasien untuk kanker anak. Ya, jadi dalam rangka Dies Natalis Rumah Sakit Unhas ini yang ke-15,
dan seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa penanganan kanker itu selalu menjadi prioritas di Rumah Sakit Unhas karena ini merupakan salah satu unggulan Rumah Sakit Unhas. Dan kami lihat catatan medik di Rumah Sakit Unhas di tahun 2024 itu ada 20.000 kunjungan pasien kanker untuk orang dewasa ya. 20.000 kunjungan, apakah yang berulang mulai dari awal, penderita awal ataupun penderita yang sudah terdiagnosis dan ditangani ya, puasa. Kemudian anak itu ada 1.200 kunjungan. Jadi memang cukup besar ya, dan kita harus tangani secara komprehensif. Dan kita sungguh di Rumah Sakit Unhas, SDM-nya lengkap, fasilitasnya juga lengkap untuk penanganan kanker. Penderita awal ataupun penderita yang sudah terdiagnosis dan ditangani ya. Jadi penanganannya itu kalau sudah terdeteksi, penanganannya berbagai macam ya. Ada dengan obat-obatan dulu, kemoterapi ya. Kemudian ada lagi radioterapi ya. Menggunakan di X-ray di bawah ya. Orang tua salah seorang pasien kanker anak yang berobat di RSP Unhas, Wiwik Sepang, menyebut jika anaknya yang saat ini berusia 8 tahun telah didiagnosa penyakit kanker leukemia sejak umur 4 tahun. Dirinya bersama sang anak yang bertempat tinggal di Merauke dirujuk ke Rumah Sakit Pendidikan lantaran memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai didiagnosa ini dari usia 4 tahun. Itu awalnya juga saya tidak tahu kalau dia terdiagnosa kanker leukemia. Lalu dari pihak dokter sana mengarahkan kami dirujuk ke Makassar karena memang kan fasilitas lengkapnya posisi ada di sini. Jadi ya kami manut-manut saja demi kesembuhan anak saya, akhirnya kami berangkat ke Makassar. Wiwik menambahkan, gejala kanker yang dialami anaknya sudah mulai muncul sejak usia 2 tahun, seperti muntah-muntah, gangguan pada gendang telinga, dan keluarnya cairan, muncul ruam biru di tubuh anaknya. Selain itu, anaknya sempat mengalami lumpuh pada kaki dan tangan kiri yang sempat bengkok. Wiwik menyebut berkat pengobatan yang dijalani di RSUP Wahidin Sudirohusodo selama 7 bulan dan di RSP Unhas selama 2 tahun, anaknya sudah mulai membaik dan beraktivitas seperti anak lainnya. Saat ini, Wiwik membawa anaknya untuk menjalani kontrol per tahun untuk penyakitnya. Kegiatan Healthy Talk Show ini dihadiri pula oleh masyarakat umum, sivitas akademika, dan juga para penyintas kanker. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin Makassar secara resmi melakukan kick-off akreditasi internasional untuk sejumlah program studi. Selain pengusulan 24 prodi untuk akreditasi internasional, Unhas juga akan melakukan reevaluasi terhadap prodi yang sebelumnya telah terakreditasi internasional. Universitas Hasanuddin Makassar melakukan kick-off akreditasi internasional untuk sejumlah program studi di launch lantai 8 Rektorat Unhas, Selasa 11 Februari 2025. Kick-off ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Unhas menuju standar pendidikan global. Hadir dalam kegiatan ini adalah Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Kiki Muhammad Ruslin MKes PhD SPBM Konsultan, Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengembangan dan Keuangan, Profesor Subhan SSC MPharm SC PhD Apoteker, Ketua LPFPP, Profesor Dr. Insinyur Musrizal Muin MSc, hingga para dekan fakultas. Dalam kick-off ini sebanyak 24 program studi diusulkan untuk akreditasi internasional. Pengusulan 24 program studi ini karena masa akreditasinya ada yang telah berakhir di tahun 2023-2024 dan ada pula yang akan berakhir pada tahun 2026. Selain itu, ada 2 prodi unggul yang belum memiliki akreditasi internasional, yakni Agribisnis Perikanan dan Psikologi. Menurut Ketua LPMPB Unhas Profesor Musrizal Muin, selain fokus pada 24 prodi tersebut, pihaknya juga akan melakukan reevaluasi terhadap prodi yang telah terakreditasi internasional untuk melihat dampak pencapaian akreditasi tersebut seperti pembentukan kelas internasional. Apa yang akan kita lakukan dalam tahun perjalanan akreditasi internasional berikutnya adalah
kita akan fokus pada program-program studi yang akan berakhir akreditasinya. Kemudian kita akan melakukan reevaluasi terhadap program studi yang terakreditasi internasional. Kita ingin lihat bagaimana dampak dari akreditasi yang diperoleh melalui salah satunya adalah pembentukan kelas-kelas internasional. Saya kira itu yang paling urgent untuk kita jalani dalam kerangka menuju akreditasi internasional di masa yang tahun depan ya. Rektor Unhas Profesor Jamaluddin Jompa berharap setelah proses akreditasi internasional dilakukan, semua prodi khususnya jenjang sarjana yang jumlahnya 86 program studi tidak berhenti begitu saja, melainkan melakukan gebrakan baru seperti membuka kelas internasional. Menurut Prof. Jamaluddin Jompa, jika semakin banyak mahasiswa asing berkuliah secara mandiri di Unhas, akan semakin menunjukkan kualitas kampus merah ini. Sekarang tercatat sudah lebih 300 mahasiswa asing berkuliah di Unhas dan ditargetkan mencapai 1.000 mahasiswa asing. Kita rapat khusus untuk internasionalisasi di Unhas, salah satunya adalah melalui kelas internasional yang terakreditasi internasional. Jadi Unhas sudah memiliki 86 program studi yang terakreditasi internasional khusus untuk S1 ya, lebih 80 atau hampir 90 yang termasuk S2 dan S3. Sehingga kita berharap dengan banyaknya prodi-prodi di Unhas yang terakreditasi internasional, maka proses-proses internasionalisasi Universitas Hasanuddin yang bisa memberikan juga manfaat bagi Unhas, terutama ketika mahasiswa asing datang dengan membayar sendiri, itu baru keren. Itu baru universitas yang kita banggakan. Kalau kita masih tidak punya mahasiswa yang asing yang tertarik datang ke Unhas, itu artinya apa? Jualan kita belum cukup berkelas. Tapi alhamdulillah saat ini sudah lebih 300 mahasiswa asing loh yang ada di Unhas, saudara-saudara, Bapak Ibu semua teman-teman. Sehingga Unhas betul-betul semakin membanggakan karena sekitar 300 ini mudah-mudahan tahun ini bertambah menjadi 500. Target kita di tahun 2006 sudah mencapai 1.000 karena minat orang datang ke Unhas semakin besar ketika sudah semakin banyak prodi-prodi kita yang sudah terakreditasi internasional. Profesor Jamaluddin Jompa berharap proses akreditasi internasional ini nantinya tidak hanya untuk peningkatan indikator kinerja utama atau IKU, namun juga untuk dampak akademik lainnya. Zulkarnain, Adi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, kesadaran akan keselamatan berkendara menjadi fokus dalam seminar nasional yang digagas Himpunan Mahasiswa Departemen K3 FKM Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam seminar ini diumumkan pula pemenang lomba video edukasi dan poster tingkat nasional. Behind me, everyone asks about. We actually want to start making a list of what people think it is. I personally think it looks like something from Star Wars or a time machine. No one guesses that it is actually an early copy or blueprint machine. Direktur Koleksi National Building Museum, Nancy Bateman, mendemonstrasikan salah satu dari sekian banyak artefak dalam pameran terbaru di Washington, D.C. yang disebut Visible Vault Open Collections. Ada lebih dari 2.500 barang yang menggambarkan sejarah arsitektur dan konstruksi Amerika. Banyak di antaranya tersimpan dalam koleksi tertutup selama beberapa dekade. Menurut Direktur Museum, ada beragam karya arsitektur dalam pameran ini. Here you're going to see models and work that you're going to from processes from I.M. Pei, from Frank Gehry, from Cesar Pelli. Then you're going to see some of the most beautiful and beautifully designed and laid out historic tools collections, our brick collection, our maquettes, our World War II. You know, there's just so many things that you. Perlu waktu 5 tahun untuk menyusun pameran ini. Dari kolom model Korintus yang dibuat untuk Museum Seni pertama di Washington tahun 1861 hingga sampel lapisan lantai yang diproduksi tahun 2014. Yang terberat dalam koleksi ini adalah mesin pembengkok lembaran besi dari tahun 1906 yang beratnya sekitar 159 kg. Yang paling terkenal adalah gulungan linoleum merek Armstrong dari tahun 1932 yang banyak ditemukan di hampir semua dapur di Amerika pada pertengahan abad ke-20. Ada juga koleksi miniatur bangunan dan monumen terkenal ini, serta yang besar seperti fasad bangunan dan bingkai jendela yang memungkinkan pengunjung mengagumi detail-detail yang rumit. They've been in storage for so long, and in order to bring them out and put them on display, they really needed to be built into the walls or be given a very large platform to stand. Ada juga mainan seperti Lincoln Logs, set Lego awal, batu bata Frobel untuk anak TK,
bahkan mainan koleksi langka seperti set konstruksi Disney dan rumah boneka Petite Princess tahun 1960-an. Bahkan ada ruang khusus dengan perkakas yang menceritakan kisah evolusi pekerjaan konstruksi, termasuk perkakas listrik awal dan juga kotak perkakas buatan sendiri. This is all different types of sheet metal hammers in particular, depending on what you're shaping and what you're doing. Laci-laci di pameran ini berisi cetak biru asli, model miniatur, mainan dalam dus, dan berbagai barang lainnya. Pameran ini akan terus diperbarui secara berkala dengan beragam koleksi baru dan juga dengan barang-barang dari arsip museum yang sangat besar. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Niputi Najwa, mewakili seluruhku yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.